Jadi Anda ini membahas Alkitab, membahas iman Kristen dari perspektif Islam Anda. Jadi semua ini tadi Anda mencoba mengobok-obok kitab Yesaya ini sesuai dengan perspektif Islam Anda. Lalu bagaimana korelasinya dengan Yesaya 53 ayat ke-9, di mana Pak Dokter, ini mohon maaf ya, ini tulisan kursi dan cetaknya Asir Kaya, tetapi diterjemahkan menjadi penjahat-penjahat. Itu bagaimana menurut Pak Dokter Poliwali? Pak, tolong dijelaskan maksudnya apa, bahwa dari teks bahasa Inggrisnya pun berbeda dengan teks terjemahan Indonesia. Gitu. Kalau seandainya memang ini firman Allah, kenapa adanya perbedaan? Kenapa antara manuskrip yang satu dan yang lainnya, juga antara versi terjemahan yang satu dan yang lainnya, memang kami akui itu ada yang selisih. Karena Yesaya 53 ayat ke-9. Di dalam Sefaria, tanahnya orang Yahudi, kata Asyir bermakna kaya, ris. Tadi sudah dilihat tampilkan di layar, ini ada kata Asyir ini dalam terjemahan Sefaria orang Yahudi, tetap terjemahannya itu ris atau kaya ini. Tetapi kenapa di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Asyir ini diterjemahkan menjadi orang-orang penjahat? Apakah ada kemiripan orang kaya dengan penjahat? Sudah selesai. Kalau Anda memahami, ya sangat mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam manuskrip ya, dan dalam terjemahan-terjemahan. Dan pembenaran ya, dalam arti pembenaran tuh cuman bilang bahwa ini tidak signifikan kepada bagi orang Kristen. Saya mualaf, saya orang Katolik. Kenapa saya baca ya? Kenapa adanya perubahan? Kenapa adanya terjemahan yang berubah? Ini nggak usah perspektif signifikan. Jawab aja. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yaitu antara pendeta MYM, yang mana kita ketahui sang pendeta ini sudah lama tidak berdiskusi dengan saudara kita Muslim ya, dan juga beliau kelihatannya sudah mulai pulih dari sakit 3 bulan yang lalu ya. Kalau kita lihat waktu 3 bulan yang lewat itu wajahnya sangat pucat, namun sekarang sudah kelihatan normal. Nah, yang menarik di dalam diskusi ini adalah saudara Ustadz Yonatan Nandar yang ditemani oleh mu'alaf kita yaitu Andre mengajukan pertanyaan tentang Yesaya 5 ayat ke-9 ya, yang mana di dalam terjemahan LAI dengan teks originalnya itu terdapat perbedaan makna ya. Jadi sangat jauh bedanya, yaitu kaya dengan penjahat. Nah, kemudian sepertinya pendeta YM tidak mampu untuk menjelaskan terhadap pertanyaan tersebut ya. Walaupun dijawab, namun sungguh lari dari pertanyaan itu sendiri. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini dan bagaimana asumsi yang diberikan oleh pendeta YM kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan di share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk
terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Silakan Pak. Saya Pak nggak ada Dokter banyak waktu mungkin- untuk Siap, Pak Dokter tadi sudah menyimak. basa-basi ya. Ya, Saya silakan langsung Pak ke Dokter. intinya saja begini. Ya. Sebentar. Silakan Pak Dokter. Ya. Nah. Jadi gini, saudara ini bahas iman saya, iman Kristen ya, bahas Alkitab dan lain sebagainya. Tapi Anda semua membahas dari perspektif Anda. Ya. Jadi Anda semua ini membahas Alkitab, membahas teks Yesaya atau apalah itu mengenai iman Kristen. Tadi bahas tentang Yesus menikah apa. Itu semua dari perspektif saudara-saudara. Ya. Jadi sama sekali tidak menyentuh pemahaman Kristen tentang Alkitab. Pemahaman Kristen tentang Yesus, pemahaman orang Kristen tentang iman Kristen itu sendiri. Jadi Anda ini membahas Alkitab, membahas iman Kristen dari perspektif Islam Anda. Nah, kalau begitu Anda seperti membuat orang-orangan di sawah, ya, yang Anda kira, ya, itulah pemahaman Kristen. Lalu Anda memukul orang-orangan itu lalu merasa menang sendiri, seperti itu. Nah, makanya semua komentarnya tadi itu tidak relevan semua. Nah, sekarang misalnya kalau saya tanya, Anda semua ini Mas Nandar, ya, Ya, silakan. mengapa Alkitab saya ini orang Kristen katakan firman Tuhan, firman Allah? Anda tahu tidak alasannya apa? Mengapa Alkitab saya ini dikatakan firman Tuhan sesuai pemahaman orang Kristen? Anda tahu tidak? Coba jelaskan kepada saya. Baik Pak Dokter Mulyawali, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Pak Dokter, ini kita lagi membahas Yesaya 53 dan 42. Boleh kiranya Pak Dokter Mulyawali menyanggah atau memberikan kami pencerahan lain, perspektif lain Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Terima kasih Pak Dokter. Baru saya mau ngomong. Sesuai dengan ini aja. Sekarang dulu. Justru sekarang saya sedang memberikan pencerahan. Kalian sedang membahas teks Yesaya kan? Itu sesuai judulnya. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, Anda semua ini membahas itu dari perspektif Kristen, menurut orang Kristen, pemahaman orang Kristen terhadap Alkitab, terhadap kitab Yesaya, atau menurut perspektif Islam Anda? Yang saya lihat ini kacamata Islam Anda pakai untuk menilai Alkitab saya. Seperti itu. Maka semua tidak relevan dengan pandangan Kristen tentang Alkitab. Ya, sebentar. Jadi gini, orang Kristen mengatakan ini firman Allah, ya, termasuk kitab yang Anda kutip ini, teks Yesaya berapa, pasal berapa itu tadi Anda taruh di judul, ya. 539, 10 Pak Dokter, silakan. Ya. Itu teks-teks itu masuk kanon Alkitab ini menurut orang Kristen, ya, sebagai firman Allah itu seperti apa? Indikatornya apa? Menurut orang Kristen, Anda tahu tidak? Kan Anda tidak tahu. Jadi semua ini tadi Anda mencoba mengobok-obok kitab Yesaya ini sesuai dengan perspektif Islam Anda. Nah, kalau Kristen begini, supaya Anda jelas. Nanti kalau Anda mau berikan sanggahan atau kritikan atau apapun baru, kalau sudah jelas ya. Jadi menurut Kristen ini, seluruh kitab dalam Alkitab ini termasuk dua pasal kitab Yesaya yang saudara bahas hari ini, semua itu masuk kanon Alkitab ini karena diilhamkan oleh Allah, oleh Tuhan, ya. Nah, karena diilhamkan oleh Tuhan, maka seluruh kitab ini adalah firman Allah. Seluruh isinya. Tidak peduli kitab itu diterima lebih dahulu atau diterima lebih kemudian, tapi karena ini firman Allah, maka dalam kedaulatannya Tuhan mengizinkan, ya, seluruh proses kanonisasi ini boleh selesai seperti ini. Ya, maka tidak peduli Anda memperdebatkan teks ini masuk kemudian teks itu di versi ini nggak ada, di versi itu nggak ada, itu tidak urusan orang Kristen, itu masalah itu.
Karena apa? Meskipun ada tambahan Pak Dokter, meskipun ada tambahan dan pengurangan. Belum selesai. Seluruh teks yang masuk ini masuk karena semuanya firman Allah, dan siapa yang memasukkan di sini adalah kedaulatan Allah sehingga masuk. Jadi orang-orang waktu itu bapak-bapak gereja hanya mengumpulkan saja ya, melihat mana yang memang sungguh-sungguh firman Allah, menyatakan diri firman Allah yang masuk di sini. Nah, kalau Anda paham ini, pemahaman orang Kristen yang mempercayai Alkitab ini diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, maka adalah firman Allah, bukan karena lolos kritik teks, bukan karena lolos penilaian-penilaian manusia seperti Anda menilai Alkitab, ya, tapi karena diilhamkan oleh Allah, maka Alkitab ini adalah firman Allah. Itu pemahaman orang Kristen. Harusnya yang saudara mau kritik itu pemahaman Kristen tentang Alkitab, bukan saudara membuat pemahaman sendiri yang seolah-olah itulah pemahaman Kristen lalu Anda serang. Anda paham tidak maksud saya? Mas Nanda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah saya sangat senang ya kalau ada diskusi dua arah semacam ini. Dan inilah agar terjalin toleransi dan komunikasi yang baik antar umat beragama Islam dan Kristen. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pemaparan ini tidak sejalan dengan Pak Dr. Mulyawali, Yanto Matalu, ataupun teman-teman Kristian yang lain. Namun saya ingin mendapatkan pencerahan. Tadi Pak Dr. Mulyawali sudah menjelaskan definisi Alkitab itu seperti apa. Lalu bagaimana korelasinya dengan Yesaya 53 ayat ke-9, di mana Pak Dokter, ini mohon maaf ya, ini tulisan kursi dan cetaknya Asir kaya, tetapi diterjemahkan menjadi penjahat-penjahat. Itu bagaimana menurut Pak Dokter Mulyawali? Saya boleh tambahin nggak? Nggak, sebentar, saya boleh tambahin sekarang buat Ustadz Nandar nggak? Sebentar Pak Pendeta, saya cuma nambahin aja buat Ustadz Nandar. Dari Ustadz Nandar, nambahin sedikit aja buat Pak Pendeta. Tadi kan menyinggung mengenai perspektif mana, ya kan? Apakah ini dinilai perspektif Islam, kan begitu? Oke, saya cuma menambahkan dari Pak Ustadz Nandar, anggaplah ini dari perspektif Kristen, ya. Di situ coba tolong dijelaskan maksudnya apa, bahwa dari teks bahasa Inggrisnya pun berbeda dengan teks terjemahan Indonesia, gitu. Kalau seandainya memang ini firman Allah, kenapa adanya perbedaan, kenapa adanya perubahan? Karena firman Allah itu tidak bisa dirubah atau tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia satupun, gitu. Nah, jadi tolong dijelaskan yang ini, perspektif Kristen. Itu yang anggap tidak ada perspektif Islam. Lanjut. Ya, itu yang saya katakan tadi. Anda menilai Alkitab dari perspektif Islam Anda. Karena menurut Anda, Al-Quran Anda itu... Kristen. Coba, bisa jelasan nggak? Itu karena kita baca di Bible. Kita baca di Bible, bukan kita baca di Al-Quran. Gitu, coba perspektif Kristen, jangan Islam. Perspektif Kristen. Sebentar, ya. Apa? Saya bisa jawab nggak? Anda ini. Anda jangan bicara terus. Saya jawab Anda ini. Ya, jadi gini, Anda menilai Alkitab saya ini tadi ya dengan cara Islam Anda, karena Anda Al-Quran Anda itu Anda tidak bisa rubah-rubah, Anda tidak bisa terjemahkan, Anda tidak bisa itu, maka menurut pikiran Anda harusnya Alkitab Kristen kalau itu firman Allah tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh ditafsirkan macam-macam dan lain sebagainya. Itu dari perspektif Islam Anda. Tapi kalau dari perspektif firman Allah itu bisa dirubah ya, dari perspektif Kristen itu firman Allah itu bisa dirubah ya. Sebentar dulu, saya tidak berkata begitu. Dengar saya sampai selesai. Ini tolong dijelaskan aja. Enggak gini, kita capek namanya penjelasan. Kita bukan orang bodoh, Pak Pendeta. Maaf, saya rada berbeda nih. Kita bukan orang bodoh, kita minta penjelasan sesuai tema. Sebentar dulu. Gitu loh. Jadi tolong jelaskan aja, Ustaz. Pendeta. Sebentar dulu, Anda ngoceh terus, saya belum selesai penjelasannya. Silakan Pak Dokter. Dengar saya dulu. Ya. Jadi gini, yang mengatakan firman Allah itu tidak boleh diterjemahkan ya, katanya pun harus kalau dari awal A harus terus A, tidak boleh
pakai kata lain yang mungkin artinya sama dan lain sebagainya, itu kan perspektif Islam Anda. Tapi kalau perspektif Kristen, ya, kita memahami itu apa yang namanya itu translation, penerjemahan. Ada yang namanya itu kontekstualisasi. Maka saya kasih satu contoh sekarang, ya. Saya kasih satu contoh. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nama Allah itu disebut salah satunya Adonai. Adonai, ya. Nah, nama Adonai ini di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu tidak perlu dipertahankan karena kita mengakui prinsip terjemahan dan kontekstualisasi. Maka nama Adonai itu diterjemahkan ke Yunani atau diyunanikan itu menjadi Kurios misalnya. Dan nama Kurios ini kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi Tuhan, ya. Demikian juga dengan nama Yehova misalnya. Ya, kita tidak mempertahankan nama Yehova, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa, ya. Dan nama Yehova ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab LAI itu sebagai Tuhan, tetapi Tuhan-nya itu huruf besar semua. Nah, ini prinsip Kristen, maka ketika Alkitab ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mungkin nanti kata-katanya itu ada yang tidak persis sama, ya, karena misalnya, ya, versi LAI ini diterjemahkan dari bahasa asli, ya, Yunani, Aram, kemudian Ibrani, ya, lalu kemudian nanti membandingkan mungkin dengan versi-versi yang lain, ya, dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, ya, seperti itu, lalu kemudian diterjemahkan seperti itu. Nah, kemungkinan dalam terjemahan nanti, ya, itu mungkin bisa ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menyangkut hal yang prinsip. Ya. Misalnya begini, saya kasih satu contoh sekarang. Ya, di dalam bahasa Indonesia, kalau dikatakan orang percaya harus bersandar kepada Tuhan, ya, atau orang percaya harus mengandalkan Tuhan, seperti itu. Mungkin dalam bahasa Afrika nanti kalau diterjemahkan itu bisa menggunakan kata-kata yang sama sekali berbeda. Kalau itu dilihat dari konteks bahasa Indonesia dan budaya Indonesia menjadi lain. Tapi kalau dilihat dari konteksnya Afrika itu sama, esensinya sama. Misalnya di salah satu negara Afrika, percaya kepada Tuhan itu maksudnya apa? Tulisan harafiahnya itu apa? Duduk di atas kursi dan membiarkan bobot tubuhnya di atas kursi itu secara penuh begitu. Seperti itu. Nah, itu artinya percaya kepada Tuhan katanya. Nah, kalau saya teropong dari perspektif budaya Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi lain itu. Tapi kalau kita ikuti dari perspektif Afrikanya, maka itu artinya secara esensial sama, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau dia katakan percaya kepada Tuhan itu menyandarkan seluruh bobot tubuh kepada dia. Seperti itu. Nah, ada perbedaan semacam ini. Sebentar dulu. Ada perbedaan semacam ini, ya, sehingga itu bagi saya tidak esensial. Lalu yang kedua, yang Anda harus paham, Mas Nanda, orang Kristen sangat membedakan yang autograf. Mas Nanda ngerti tidak istilah autograf? Ya, yang autograf yang asli. Autograf itu teks asli atau naskah asli yang sudah tidak ada. Ya, saya tidak lama waktunya ya saudara ya, saya tidak lama waktunya cuma sebentar. Jadi orang Kristen itu sangat membedakan antara yang autograf, naskah asli yang sudah tidak ada, dengan manuskrip salinan-salinan yang masih ada di museum-museum, lalu juga dengan terjemahan-terjemahan. Nah, di sini masalahnya. Antara manuskrip yang satu dan yang lainnya, juga antara versi terjemahan yang satu dan yang lainnya, memang kami akui itu ada yang selisih. Mulai dari yang selisih banyak sekali, kalau selisihnya banyak sekali dan fundamental, kami tidak akui terjemahan itu. Misalnya terjemahan Alkitab Saksi-saksi Yehova, ya, yang dia menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1 itu sudah ngawur menurut kami, ya. Seperti itu. Tapi kalau selama terjemahan itu perbedaan-perbedaannya tidak prinsipil dan tidak mengubah inti atau hakikat iman Kristen, itu masih bisa ditoleransi. Maka
setiap terjemahan dan setiap manuskrip ini itu saling dibandingkan. Dan selama itu tidak mengganggu iman yang esensial mengenai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengenai Allah Tritunggal dan lain sebagainya, itu no problem bagi kami. Itu bukan masalah bagi orang Kristen. Lalu kenapa Anda permasalahkan? Itu karena mengikuti perspektif Islam Anda. Jelas maksud saya. Oke, Pak Muriwali, sebelum Pak Muriwali undur diri, saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja mengenai Yesaya 53 ayat ke-9. Di dalam Sefaria, tanahnya orang Yahudi, kata Asyir bermakna kaya, ris. Tadi sudah dilihat tampilkan di layar, ini ada kata Asyir ini dalam terjemahan Sefaria orang Yahudi, tetap terjemahannya itu ris atau kaya ini. Tetapi kenapa di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Asyir ini diterjemahkan menjadi orang-orang penjahat? Apakah ada kemiripan orang kaya dengan penjahat sehingga kata Asyir ini diterjemahkan menjadi penjahat, bukan kaya? Sementara punya orang Yahudi tetap kaya. Itu permasalahannya, Pak Muriwalianto Matalu. Apakah karena ingin mencocokologikan bahwa Yesaya 53 ayat ke-9, 10 itu untuk Yesus, sehingga kata kaya dirubah menjadi ini orang-orang penjahat? Mohon penjelasannya. Sudah selesai. Kalau Anda memahami kalau Anda memahami perspektif yang saya sampaikan tadi, pertanyaan penting saya kepada Anda, pertanyaan penting saya kepada Anda, perubahan semacam itu, apakah menurut Anda itu signifikan bagi orang Kristen? Dan kemudian karena begitu signifikan perubahan semacam itu dan merubah secara fundamental iman Kristen mengenai Yesus, mengenai Allah Tritunggal, mengenai bagaimana Allah mewahyukan dirinya, oleh karena itu tadi, satu kata itu tadi, lalu merubah secara signifikan itu iman orang Kristen, apakah seperti itu? Coba Anda jelaskan sesuai dengan perspektif yang saya sampaikan tadi. Apakah perbedaan semacam itu mengubah secara fundamental iman Kristen sesuai dengan keyakinan yang saya sampaikan tadi? Oke, terima kasih Pak Pendeta atas tanggapan. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Namun tanggapan dari Pak Saya boleh tambahin ya nanti ya, habis Pak Ustadz. Ya. Namun tanggapan dari Pak Dr. Muriwali ini tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi begini, di dalam bahasa ini dari Sefaria Pak Dokter ya, bukan karangan saya sendiri. Sefaria punya orang Yahudi. Dalam original teksnya, Faiten et Rashaim Tiboro We'et Asyir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and his grave was sit among the weak and with the rest. Itu kaya kan? Tetapi kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesianya justru kata kaya ini jadi ini sebentar. Jadi penjahat gitu. Ini bagaimana kesignifikanannya itu sangat jelas sekali, sangat kentara. Bagaimana mungkin orang kaya kemudian diterjemahkan menjadi orang-orang penjahat? Apakah karena hanya ingin menunjang tentang penggenapan Yesus sehingga kata ris diterjemahkan menjadi penjahat sebagaimana yang terlihat di layar ini? Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia di antara penjahat. Saya sudah paham, Mas Nandar, saya sudah paham. Saya katakan tadi saya tidak punya banyak waktu. Jadi tanggapan terakhir saya begini ya. Setelah ini saya keluar. Ya. Jadi gini. Ya. Setelah saya mengatakan tadi ya bahwa sangat mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam manuskrip ya dan dalam terjemahan-terjemahan, dan bagi orang Kristen itu tidak fundamental untuk kemudian sampai bagaimana orang Kristen itu dipengaruhi imannya dan lain sebagainya ya. Ya, termasuk kata yang Anda bahas itu tadi ya. Jadi pertanyaan saya, Anda begitu mempermasalahkan ini ya, apakah itu signifikan untuk mengubah iman saya? Saya jawab jelas tidak. Sama sekali tidak signifikan untuk mengubah iman saya. Ya, dalam terjemahan-terjemahan itu kadang-kadang memang ada ketidaksesuaian kata, ada ketidaksesuaian
satu kata tertentu atau istilah tertentu, tetapi selama itu tidak signifikan mengubah inti iman mengenai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Allah itu Tritunggal, mengenai pewahyuan Allah, penyataan ilahi Allah, ya, maka itu tidak signifikan bagi iman Kristen untuk kemudian diributkan. Ya, jelas ya. Nah, ini jawaban saya. Maka pertanyaan Anda ini tidak relevan untuk saya di sini. Tapi okelah begini. Okelah begini. Selesai, Pak. Saya belum selesai. Setelah itu saya mau mundur dulu. Mau mundur dulu. Saya tidak ada waktu. Jadi gini, Mas Nandar, begini. Juga tidak menjawab sebenarnya, tapi itu hanya apa namanya istilahnya pembenaran ya, dalam arti pembenaran tuh cuman bilang bahwa ini tidak signifikan kepada bagi orang Kristen. Saya mualaf, saya orang Katolik. Kenapa saya baca ya? Kenapa adanya perubahan? Kenapa adanya terjemahan yang berubah? Kan gitu, kan meyakinkan. Saya meyakinkan. Kenapa saya bicara mengenai Yesaya? Kita bicara mengenai Yesaya. Kenapa adanya perubahan? Kan begitu. Kenapa? Jadi di situ ini kita memandang dari perspektif Kristen, bukan Islam. Ya, jadi jawabannya kenapa adanya perubahan. Jadi bukan berarti harus ini imani, ini kata imani tidak ada pengaruh. Bukan itu. Kenapa adanya perubahan antara orang kaya menjadi penjahat? Kenapa? Why? Itu aja jawabnya. Jadi nggak usah perspektif signifikannya. Jawab aja. Pak, itu bukan perspektif Kristen, Pak. Mempersoalkan perubahan satu dua kata itu perspektif Islam, Pak, yang melihat Al-Qur'an tidak boleh diubah pakai bahasa saya sudah tadi. Ya, Bang Andre, sebentar Bang Andre. Saya sudah berkata tadi, Pak, bahwa terjemahan itu ya, bahkan dalam manuskrip yang ada itu ada perbedaan satu dua kata itu yang tidak signifikan, itu sesuatu yang lumrah dan wajar di dalam Alkitab Kristen. Karena apa? Yang otograf itu tidak dipegang lagi. Yang otograf itu naskah aslinya. Tetapi kami percaya walaupun yang naskah asli Alkitab tidak ada, selama terjemahan-terjemahan itu secara fundamental tetap menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia lahir dari anak darah Maria, bahwa Allah itu Tritunggal, bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan dan lain sebagainya, maka semua yang lain itu tidak penting bagi iman Kristen. Anggaplah itu sebagai kekayaan daripada Alkitab Kristen, sebagai kekayaan perbedaan terjemahan-terjemahan yang ada. Hanya orang Islam yang mempermasalahkan satu kata, karena memang Islam tidak mengenal konsep terjemahan, tidak mengenal konsep translation, kontekstualisasi. Kalau bahasanya Arab, harus Arab, karena katanya Al-Quran itu bob dari langit. Walaupun itu sebetulnya perlu dipermasalahkan ya, tapi poinnya sekarang bukan itu. Ya, jadi ini saja respon saya, Mas Nandar. Jadi saya mohon undur diri. Lain kali mungkin kalau ada topik yang menarik, kita bisa interaksi lebih lama, Mas Nandar. Kalau ada topik yang menarik. Terima kasih Pak Dr. Mulyawali. Kiranya saya undur dulu, Mas. Terima kasih ya Pak Dokter. Nanti. Terima kasih. Nanti. Siap. Nanti nomor WhatsApp saya kalau ada. Ya, nomor WhatsApp saya kan masih ada. Saya tetap nomornya. Ya. Maksud saya gini, Mas Nandar kalau bisa ya coba pembahasan yang lebih filosofis lah. Saya mau. Misalnya gini, Mas Nandar, saya kasih contoh ya. Kalau Alkitab kami ini kan gini, itu dari Kejadian sampai Wahyu itu kan sistematis ya. Nah, mari kita sama-sama buka, Mas Nandar. Kita buka Alkitab, lalu juga buka Al-Quran. Nah, kita lihat nanti sistematika dan rasionalitas Al-Quran bagaimana. Nah, lalu sistematika dan rasionalitas Alkitab itu bagaimana. Baru kita bandingkan, kita uji, Mas Nandar. Itu lebih seru, Mas Nandar. Lebih seru lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, Pak Mualaf. Terima kasih ya, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Siap. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana diskusi singkat ya antara mualaf cerdas kita dengan Dr. Pendeta MYM. Nah, di dalam diskusi tadi sangat kelihatan bahwa walaupun beliau pendeta ini adalah seorang doktor ya, namun jawaban yang diberikan sepertinya lari dari pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Yonatan Nandar dan
mu'alaf kita Andre ya. Nah, karena tadi kita lihat pendeta IMEM mencontohkan tentang pengertian dari Tuhan itu bisa berbeda-beda di tiap negara. Nah, ini sangat berbeda sekali ya, karena yang dipertanyakan adalah perbedaan makna. Yang satu adalah kaya, yang satunya lagi adalah penjahat. Walau bagaimanapun kita uraikan dan definisikan dua kata yang berbeda tersebut tidak akan pernah bertemu ya, karena memang sangat jauh perbedaan antara kata kaya dan penjahat tersebut. Jadi di sini terkesan pendeta MEM hanya lagi-lagi mengandalkan imani saja ya, tanpa tidak mau tahu atau mengkoreksi perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam terjemahan. Dan beliau sendiri tadi mengakui bahwa memang banyak perbedaan atau versi-versi terjemahan di dalam Bible itu sendiri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita. Dan akhir kalam, tidak ada gading tidak retak. Kalau ada salah murni dari saya, kebenaran yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.